Halo semua, selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas mengenai patofisiologi hipertensi yang diinduksi oleh RAS atau renin-angiotensin-aldosteron system. Jadi, fungsi utama dari RAAS ini itu adalah menjaga homeostatis dari garam dan juga air oleh ginjal. Selain itu, sistem ini itu juga ternyata dapat mempengaruhi peningkatan tekanan darah. Nah, bagaimana sih mekanismenya sehingga RAAS ini yang awalnya dia itu untuk mengatur volume darah malah dapat meningkatkan tekanan darah? Nah, semisal saat kita mengalami dehidrasi, maka volume cairan di dalam tubuh kita akan menurun. Ketika volume cairan dalam tubuh menurun, otomatis maka volume darah pasti akan ikut menurun. Kalau volume darahnya menurun, itu bisa menyebabkan tekanan darah pun ikut menurun. Dan ketika tekanan darah menurun, maka organ yang paling pertama yang akan mendeteksi hal tersebut adalah ginjal, utamanya di bagian juxtaglomerulus ini. Jadi, juxtaglomerulus ketika dia mengetahui terjadi penurunan tekanan darah, maka dia akan mensekresikan renin atau mengeluarkan renin. Apa fungsi dari renin ini? Dia akan mengubah angiotensinogen yang berasal dari hati diubah menjadi angiotensin 1. Nah, sebenarnya angiotensin ini itu yang memiliki fungsi untuk meningkatkan tekanan darah. Tetapi kalau dia masih dalam bentuk angiotensin 1 ini, berarti dia merupakan angiotensin yang tidak aktif atau efeknya itu tidak bisa maksimal. Makanya angiotensin 1 ini diubah menjadi angiotensin 2 oleh enzim, yaitu enzim angiotensin converting enzyme yang berasal dari paru-paru. Enzim ini tadi dia akan mengubah angiotensin 1 yang tidak aktif ini menjadi angiotensin 2 yang lebih aktif. Ketika angiotensin 2 ini terbentuk, maka ia akan terikat pada reseptornya. Jadi reseptor itu dia semacam penerima pesan. Ketika angiotensin 2 terikat dengan reseptornya, yaitu reseptor AT1, maka dia akan menyebabkan beberapa kejadian, tergantung si angiotensin 2 ini terikat oleh reseptor AT1 yang ada di organ yang mana. Ketika angiotensin 2 terikat oleh reseptor AT1 yang berada di jantung, maka akan menyebabkan peningkatan denyut jantung. Jadi, ketika denyut jantungnya meningkat, maka volume darah yang akan dipompa ke seluruh tubuh juga akan meningkat. Nih, jika volume darahnya meningkat, yang dipompa ke seluruh tubuh, itu bisa menyebabkan peningkatan tekanan darah. Itu yang terjadi yang pertama. Nah, semisal angiotensin 2-nya ini terikat dengan reseptor AT1 yang ada di pembuluh darah, maka akan menyebabkan efek vasokonstriksi. Apa sih itu vasokonstriksi? Vasokonstriksi ini ada dua kata, vaso dan juga kontriksi. Vaso ini merupakan pembuluh darah, sedangkan kontriksi ini adalah penyempitan. Jadi, vasokonstriksi adalah penyempitan pada pembuluh darah. Nah, ketika pembuluh darah yang awalnya itu lebar, tiba-tiba menyempit, maka agar darah bisa mengalir, itu akan membutuhkan tekanan yang tinggi, supaya dia bisa melewati pembuluh darah yang menyempit itu. Sehingga apa? Tekanan darah pun ini akan ikut meningkat. Seperti itu. Atau terjadi peningkatan tekanan darah. Nah, selanjutnya, ketika angiotensin 2 ini terikat oleh reseptor AT1 yang ada pada korteks adrenal. Nah, korteks adrenal ini dia itu memiliki kemampuan untuk
mensekresikan aldosteron. Jadi aldosteron ini itu merupakan suatu hormon yang dapat mengikat natrium. Nah, aldosteron itu dia mampu mengikat natrium. Sedangkan natrium sendiri ini dia dapat mengikat air. Ketika air diikat, yang sebelumnya air itu akan dikeluarkan keluar tubuh, malah terikat di dalam tubuh, sehingga nantinya air ini akan menyebabkan peningkatan volume darah dan tekanan darah ikut meningkat. Ya. Nah, selanjutnya ketika angiotensin 2 ini dia terikat oleh reseptor AT1 yang ada pada sistem saraf pusat, maka hal itu akan menyebabkan terjadinya peningkatan sekresi dari ADH atau antidiuretik hormon. Nah, hormon ini dia itu bertugas untuk mengikat air. Jadi ketika airnya ini diikat di dalam tubuh, maka hal itu bisa menyebabkan peningkatan volume cairan di dalam tubuh, sehingga volume darah itu akan meningkat dan terjadi pula peningkatan tekanan darah. Jadi inilah alasan kenapa RAAS atau renin-angiotensin-aldosteron system ini bisa menyebabkan peningkatan tekanan darah. Nah, jika ada pertanyaan dan juga tanggapan, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Terima kasih, bye-bye.